Kebugaran jasmani. A. Hakikat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang cukup berat dan cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Seseorang yang memiliki derajat kebugaran jasmani masih memiliki tenaga cadangan untuk menghadapi suatu pekerjaan atau keadaan yang mendesak. Sementara itu, orang yang sehat belum tentu memiliki kebugaran jasmani yang tinggi dan belum tentu dapat mengerjakan suatu pekerjaan atau berolahraga yang cukup berat dan lama. Namun sebaliknya, orang yang memiliki kebugaran jasmani pastinya sehat. Latihan fisik sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Semakin tinggi derajat kesegaran jasmani seseorang, semakin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Oleh karena itu, program latihan kebugaran jasmani perlu direncanakan secara sistematis. Tujuannya untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan ekosistem tubuh. Proses latihan kebugaran jasmani yang dilakukan secara cermat, kontinu, dengan beban yang terus meningkat akan mudah meningkatkan kebugaran jasmani. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi terampil, kuat, dan efisien dalam bergerak. Adapun komponen fisik yang harus dipelihara dan ditingkatkan dalam program latihan olahraga pada umumnya antara lain sebagai berikut. 1. Daya tahan umum. 2. Daya tahan optimal. 3. Kekuatan. 4. Kecepatan. 5. Kelincahan. 6. Koordinasi. 7. Tenaga eksplosif. 8. Kelentukan. 9. Keseimbangan. Dan 10. Ketepatan. B. Bentuk latihan kebugaran jasmani. 1. Latihan kekuatan. Latihan kekuatan pada umumnya dilakukan dengan pemberian beban, baik beban internal maupun beban eksternal. Ada sistem latihan yang harus diperhatikan saat melakukan latihan beban, antara lain sebagai berikut. A. Sistem set. Sistem latihan ini dilakukan dengan menggunakan 8 sampai dengan 12 repetisi sebanyak 3 set. B. Sistem superset. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara setiap bentuk latihan disusul dengan bentuk antagonisnya. Misalnya latihan biceps, kemudian latihan triceps. C. Spill routines. Pelaksanaannya hanya melatih tubuh bagian atas, kemudian melatih tubuh bagian bawah. 2. Latihan kecepatan. Latihan kecepatan diberikan dalam bentuk latihan lari dan sekaligus dengan latihan reaksi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melatih komponen kecepatan antara lain sebagai berikut. 1. Latihan pada awal suatu unit latihan pada saat otot masih kuat. 2. Intensitas latihan pada tingkat submaksimal atau maksimal. 3. Jarak latihan 30-80 meter dianggap jarak yang baik untuk pembinaan kecepatan secara umum. 4. Jumlah pengulangan antara 10-16 kali dan terdiri atas 3-4 seri. 5. Untuk kecepatan daya letak dapat dilatih dengan penambahan beban yang tidak lebih dari 20% dari beban maksimal. 6. Waktu istirahat antara pengulangan 1-3 menit, waktu istirahat antar seri sampai 6 menit. Bentuk latihan kecepatan reaksi dapat dilakukan dengan berbagai rangsangan luar, seperti tepuk tangan, bunyi peluit, atau suara sebagai aba-aba untuk mulai yang sekaligus juga melatih reaksi pemain. 3. Latihan daya tahan. Latihan daya tahan merupakan latihan untuk bekerja atau melatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Daya tahan otot dapat dilakukan dengan latihan yang melipat satu otot pada tubuh. Caranya dengan melakukan suatu gerakan berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama. Untuk melatih daya tahan otot biceps, latihan yang dilakukan adalah dengan mengangkat beban ringan. Dilakukan sebanyak lebih dari 20 ulangan dengan beban kira-kira 10-15 kg. Selain itu, untuk
melatih daya tahan jantung dan paru-paru, biasanya dengan melakukan latihan yang bersifat aerobik, yaitu latihan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Banyak kegiatan dalam pembinaan daya tahan yang dapat dilakukan, diantaranya lari lintas alam, fartlek, circuit training, dan interval training. Lari lintas alam. Lari lintas alam merupakan salah satu nomor lari jarak jauh yang dilakukan di alam terbuka seperti jalan raya, pegunungan, pemukiman, ataupun hutan. Teknik lari lintas alam memiliki dasar yang sama dengan teknik lari jarak jauh. Jarak tempuh dan waktu berlari harus dapat terukur dengan baik sehingga dapat dipantau tingkat perkembangan dalam rangka penambahan beban atau kualitas latihan. B. Fartlek. Fartlek atau biasanya disebut speed play merupakan salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan. Latihan ini mengombinasikan berbagai bentuk atau jenis lari lambat, cepat, berbelok-belok, lompat atau loncat. Circuit training. Circuit training adalah latihan yang dilakukan dengan membentuk beberapa pos latihan. Setiap pos memiliki satu bentuk latihan dengan fungsi dan tujuan tertentu. Tujuan dari circuit training pada dasarnya adalah mengombinasikan beberapa bentuk latihan untuk meningkatkan beberapa komponen fisik secara bertahap dan berkesinambungan. Circuit training dapat dilakukan di lapangan, alam bebas, atau menggunakan mesin untuk latihan beban. D. Interval training. Interval training adalah bentuk latihan dengan memerlukan faktor-faktor berikut. 1. Menetapkan jarak yang akan ditempuh, misalnya 200, 400, atau 800 meter, bergantung kemampuan siswa. 2. Menentukan pergulangan lari, misalnya 400 meter sebanyak 5 kali. 3. Menetapkan tempo atau ritme kecepatan berlari. 4. Menetapkan istirahat atau interval. Waktu istirahat antar ulangan lari ditetapkan selama beberapa detik atau menit. Istirahat dilakukan dengan jalan pelan-pelan, jogging, senam ringan, dan mengatur nafas. 4. Latihan kelentukan. Latihan kelentukan dapat dikembangkan menjadi dua bentuk latihan, yaitu peregangan dinamis dan peregangan statis. Peregangan dinamis. Peregangan dinamis dilakukan dengan menggerakkan anggota tubuh secara berirama atau gerakan memantul-mantulkannya. Contohnya peregangan dinamis adalah sebagai berikut. 1. Duduk selonjor dengan kedua kaki lurus. Usahakan untuk mencapai ujung jari kaki dengan jari-jari tangan sambil melakukan gerakan merengut pinggang. 2. Duduk dengan sikap atau lari gawang, kaki kiri lurus ke depan, kaki kanan dilipat ke belakang. B. Peregangan statis. Peregangan statis dilakukan dengan meregangkan tubuh atau anggota tubuh dan mempertahankan sikap tersebut tanpa bergerak untuk beberapa saat. Contoh peregangan statis adalah sebagai berikut. 1. Berdiri dengan kedua kaki rapat, bungkukkan badan sehingga jari tangan menyentuh lantai. Pertahankan sikap ini tanpa bergerak selama 20-30 detik. 2. Berdiri dengan kaki kangkang lebar, bungkukkan badan sehingga kedua telapak tangan bertumpu di lantai. Pertahankan sikap ini selama 20-30 detik.